Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya tentang etika bisnis dalam berwirausaha. Nah, kira-kira apa aja ya etika bisnis dalam berwirausaha? Yuk, sebelum kita masuk ke materi intinya, perkenalan dulu dengan anggota kelompok berikut. Oke, ini dia anggota kelompok 7 yang kece-kece badai. Ada Anissa Zul Oktaviani, Cahyaningsi, Aris Hidayanti, Iin Cindy Lestari, Ayang Melawati, Fatima Azahra, Siti Khadijah. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan yang wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Dan etika bisnis dikembangkan oleh masyarakat di tempat bisnis diadakan. Tujuan penerapan etika bisnis adalah memudahkan pencapaian tujuan bisnis. Etika produksi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Agresi dari perilaku karyawan yang ketika kerja merupakan gambaran etika karyawan dalam perusahaan. Etika produk dalam istilah lebih populernya adalah etika bisnis. Seorang wirausaha harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis, yaitu kode etik pelaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari yang tidak benar. Etika ialah studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Prinsip etika dan berlaku bisnis secara umum dapat ditemukan 10 prinsip yang dapat mengarah kepada perilaku usaha, yaitu adanya menjaga kejujuran, integritas, memelihara janji, setia, keadilan, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, bertanggung jawab, serta mengejar keuntungan yang wajar. Semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada juga cara usaha mempertahankan etika ketika bisnis harus dijaga dan dipertahankan. Untuk mempertahankan etika bisnis yang dapat dilakukan dengan cara menciptakan kepercayaan, mengembangkan kode etik, dan juga menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Selanjutnya ada etika persaingan. Munculnya pesaing dalam suatu pemasaran umumnya dapat menyebabkan penurunan volume penjualan pada perusahaan. Ini disebabkan karena konsumen mempunyai pilihan yang lebih banyak, baik dalam kualitas produk dan harga. Namun demikian, bila pihak perusahaan dapat mengembangkan suatu kebijaksanaan pemasaran yang tepat, persaingan tidak banyak membawa pengaruh terhadap volume penjualan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian persaingan. Persaingan adalah suatu ketika organisasi berperang atau berlomba untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Setiap perusahaan tidak dapat menghindari dari kemungkinan bersaing dengan perusahaan lainnya dalam bidang pemasaran. Namun, persaingan dapat dijadikan cambuk bagi perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan roda-roda perusahaan. Hal ini diperlukan agar perusahaan mampu menjawab persaingan yang terjadi. Persaingan biasanya terjadi bila sejumlah perusahaan menawarkan produk-produk atas jasa-jasa yang relatif sama. Tetapi, dalam kenyataan persaingan muncul akibat barang-barang atau jasa-jasa yang ada memperebutkan pemenuhan kebutuhan atau daya beli yang sama. Persaingan dapat dibedakan atas 4 tingkatan berdasarkan tingkat substitusi produk yang sebagai berikut. Pertama, pesaing merek.
yaitu perusahaan menganggap para pesaing merupakan perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang serupa pada pelanggan yang sama dengan harga yang sama. Yang kedua, pesaing industri, yaitu perusahaan menganggap para pesaing merupakan semua perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Yang ketiga, ada persaingan umum, yaitu perusahaan menganggap para pesaing merupakan semua produk yang bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sama. Yang keempat, persaingan bentuk, yaitu perusahaan menganggap para pesaing merupakan semua perusahaan yang memproduksi dan memberikan jasa yang sama. Tata aturan dan hukum bisnis. Hukum bisnis menurut para ahli. Menurut Munir Fuadi mengatakan bahwa hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termaksud upaya penegakan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Lalu menurut Abdul R. Salim, hukum bisnis atau business law merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi hukum bisnis. Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, berikut adalah beberapa tujuan hukum bisnis. Yang pertama, menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil, menengah, atau UKM. Yang kedua, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Dan yang terakhir, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Sumber hukum bisnis. Terdapat dua sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum, yakni kondisi sosial ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Nah, sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, serta Peraturan Daerah. Traktat yakni perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu, doktrin dari ahli hukum, dan jurisprudensi yaitu putusan hakim. Oke, kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan, berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis yang telah ada, dapat dikatakan bahwa dalam bisnis, pelaku kegiatan harus dituntut untuk bersaing secara etis dalam persaingan global yang tak mengenal adanya perlindungan dan dukungan politik tertentu. Semua perusahaan harus bersaing secara benar dan mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis. Kode etik merupakan suatu yang menyangkut tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan suatu profesi, ketika berisi tentang tuntutan keahlian, komitmen moral, dan perilaku yang diinginkan dari suatu orang yang melakukan profesi tersebut. Nah, maka dari itu kita perlu banget nih yang namanya memahami kode etik dalam berbisnis supaya bisnis yang kita lakukan
tidak merugikan orang lain dan orang lain pun juga tidak merugikan kita. Jadi saling menguntungkan satu sama lain, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.